Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi udah cukup lama ya saya nggak nge-update kalian tentang analisa teknikal saham. Tapi sebelum kita mulai untuk analisa kita kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga teman-teman yang merayakannya terus diberikan semangat menjalani ibadahnya dan terus diberikan kesehatan, terutama lagi di masa-masa pandemi seperti ini. Memang kasusnya saat ini memang sudah mulai menurun, tetapi kita tetap harus bersiaga dan juga terus menerapkan protokol kesehatan ya, guys. Oke, eee, s se dan s sebelum kita, lanjut ke analisa, saya juga, masih ikutin berita-berita ya dan memang, belakangan ini lagi banyak kasus ya, kasus terutama, mmm, soal investasi gitu yang ajakan seperti itu ya afiliator lah atau yang lainnya. Well, memang saat ini saya memang sering, kalau yang sebelum-sebelumnya sih ya saya kan udah bikin video cukup banyak, mengenai analisa teknikal ya, tetapi, saya terus mengingatkan secara disclaimer bahwa ini semata-mata hanya, analisa dan hanya berbagi, analisa saya pribadi kepada teman-teman semua. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu ya, ini pure hanya membagi sharing analisa saya pribadi kepada kalian semua dan saya pun bebas banget untuk berdiskusi dan juga bahkan belajar dari teman-teman semua. Oke, jadi itu, keep in mind, ya untuk, kalian juga harus berwaspada saat melakukan keputusan investasi. Baik, kita langsung aja analisa untuk pergerakan IHSG ya. Jadi udah lama banget saya nggak update, tetapi IHSG kita sudah menyentuh all time high ya, sudah mencetak rekor hingga menyentuh ke 7.000. Jadi, benar, bisa dibilang di luar ekspektasi saya ya. Saya sebenarnya target awal memang mencapai di 6.800-an, mencapai target dan akhirnya dia sempat koreksi, tetapi dia terus tertahan di EMA 20 dan akhirnya IHSG terus mengalami kenaikan yang cukup solid ya. Jadi di tengah-tengah pandemi yang, kalau kalian lihat, bursa Amerika dan juga mungkin ya Eropa itu koreksi dalam banget ya. Di Asia dan ya terutama di IHSG kita justru mengalami kenaikan ya yang solid, justru asing masuk, ke ya apa, tanah air kita ya untuk berinvestasi. Jadi itu jadi, salah satu katalisnya kenapa IHSG kita terus mengalami kenaikan dan jelas saham-saham blue chip-nya yang mendorong IHSG mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Nanti kita langsung analisa beberapa saham blue chip. Oke, jadi, secara pergerakan harga ya, secara analisa menurut saya IHSG ini sangat solid sekali untuk kenaikan harganya ya. Ini kalau kita lihat harganya terus tertahan di atas MA 20 dan kalau kita lihat secara pergerakan harga ini, tidak ada tanda-tanda seperti melemah ya kalau menurut saya ya. Kalau kita lihat secara pergerakan MACD-nya pun, ini kalau kita lihat ya, MACD-nya sih memang kesannya ya, kalau kalian lihat histogramnya sih memang kesannya turun ya, tetapi kalau kalian lihat garis ya sebenarnya garisnya dia memang, koreksi dari yang di sini, tetapi ini garisnya justru mengalami kenaikan ya, trennya mengalami kenaikan, tidak terlalu, jelas menunjukkan ada tanda-tanda bearish divergence dari MACD kalau menurut saya ya, secara analisa. Sehingga kalau menurut saya ini secara pergerakan harganya masih uptrend, tergolong uptrend untuk IHSG ya. Eee, jadi ya kalau kalian yang udah punya, ya ikutin aja trennya masih uptrend, ya go with the flow gitu. Jadi itu, yang catatan dari saya, tetapi ya, kalau kalian lihat secara stokastik dari IHSG memang stokastiknya ini sudah tinggi, jadi kalau menurut saya mungkin akan ada koreksi ya seperti yang waktu sebelumnya ini koreksi mungkin dia akan nyentuh di EMA 20 koreksi, jadi kita akan, melihat koreksi, ke depannya ya kalau menurut saya untuk IHSG ya. Kalau misalkan ternyata IHSG kita break EMA 20, kemungkinan besar dia akan mulai berkonsolidasi dan dia mungkin akan ngetes di EMA 50. Nah, jadi kalau dia harganya udah break MA 50 baru itu kalian harus waspada, kemungkinan besar uptrend-nya sudah selesai, gitu ya. Jadi itu aja secara singkat untuk IHSG, kalau menurut saya masih oke untuk secara pergerakan harga. Ini kalau kalian lihat secara 4 jamnya pun memang garisnya pun relatif masih oke, belum terlalu tanda-tanda ada bearish divergence dan kalau kita lihat secara stokastiknya pun juga ini stokastiknya terus tertahan di level yang bullish. Dan ini kalau kita lihat sebenarnya, stokastiknya pun juga sudah, kayak merucut ya, jadi mulai merucut, bisa jadi turun, juga bisa dia ke atas sih, kita nggak ada yang tahu. Tetapi kalau menurut saya melihat dari per day-nya pun dia sudah,
terus di atas EMA 20 dan memang secara stokastik dia agak tinggi. Kedepannya sih kalau menurut saya akan antisipasi koreksi wajar dari pergerakan IHSG ya. Oke, jadi itu aja untuk IHSG dan selanjutnya mungkin yang menjadi sensasi hits ya, yaitu sebenarnya pergerakan harga nikel dan juga saham-saham nikelnya yang justru menjadi katalis untuk kalian yang sebenarnya sudah lama mungkin nyangkut ya di saham Antam di harga 3 ribuan akhirnya bisa keluar ya, dan ini kita langsung aja analisa salah satunya itu pergerakan harga Antam. Nah, jadi, Antam ini dengan kenaikan harga nikel yang sangat fantastis dengan ya kasusnya, perangnya, Ukraina dan juga Rusia ini mendorong harga, nikel, menggila ya, naiknya sangat tinggi sekali untuk komoditas naik hingga 70% dan pada sesi yang selanjutnya pun naik sampai harga itu kalau nggak salah menyentuh 100.000 USD per ton ya. Jadi itu sangat tinggi sekali dari awalnya tuh kalau nggak salah baru 22.000 menyentuh sampai 100.000 dalam hitungan beberapa hari. Jadi jelas ini menjadi katalis pergerakan saham-saham nikel di Indonesia juga ya. Seperti Antam dan Inco ya dan Tins juga ya. Nah, jadi langsung aja kita analisa ya untuk pergerakan saham Antam. Sebentar. Kita ganti dulu ke money flow index, ya. Nah, jadi kalau untuk Antam ini memang saat dia naik tinggi nih ya, soalnya kan kalau komoditas tuh biasanya kalau kalian lihat pantau pergerakan saham coal, komoditas batu bara memang saat dia naik tinggi, biasanya dilanjutin dengan koreksi yang sangat dalam ya untuk balik ke harganya yang seharusnya, sewajarnya ya. Soalnya kan kenaikan 100% komoditas sebenarnya kan agak nggak make sense ya. Jadi sebenarnya sih menurut saya koreksinya ini sebenarnya wajar sekali ya, turun dari mengikuti pergerakan harga komoditas ya. Dan kalau kalian lihat secara pergerakan harga sebenarnya Antam memang sudah sangat di atas EMA 20 jadi wajar untuk dia koreksi. Dan saat dia koreksi pun sebenarnya dia mantul di EMA 20 tapi belakangan ini dia turun lagi dan break EMA 20-nya dan ini penurunan ini sebenarnya diikutin dengan kasus kasus korupsi ya yang sebenarnya belum jelas, belum pasti, masih diselidikin apakah benar atau tidak. Sehingga, kalau kalian lihat secara pergerakan harganya pun juga sebenarnya turunnya sih ya relatif terjaga ya. Maksudnya mungkin investor pun juga rata-rata masih wait and see, lihat perkembangan kasus tersebut. Jadi, harganya pun masih tertahan dan saat kemarin pun juga perdagangan ya, Antam rebound naik 2,87% dengan closing di 2.510 ya. Nah, kalau kalian lihat secara pergerakan, MACD-nya ini memang dia sudah mulai penurunan dan memang saat ini di zona merah. Mmm, ini dengan time frame per day ya. Jadi memang saat ini memang mengalami penurunan, untuk pergerakan Antam dan kalau kalian secara lihat pergerakan harganya pun sebenarnya nih Antam juga masih tertahan di EMA 20-nya ya. Jadi dia sempat rebound tapi masih di bawah EMA 20. Jadi baiknya kalau untuk kalian yang mungkin mau entry atau gimana, baiknya wait and see terlebih dahulu aja ya. Kita lihat perkembangan dari harganya. Nah, kita langsung aja lihat juga dengan time frame yang lebih rendahnya. Nah, kalau menurut saya Antam ini sebenarnya masih ada potensi untuk naik ya, mengingat, sebenarnya kan, komoditas nikel nih bisa menjadi berharga ya, dengan, kegunaannya yang makin bertambah dan juga kalau misalkan Rusia akhirnya benar-benar melarang beberapa ekspor komoditasnya, ya dan kalian tahu kan maksudnya, Rusia itu kan produksi nikel ketiga ya, kalau nggak salah ketiga yang terbesar di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalkan Rusia punya bermasalah, kemungkinan besar kita akan kekurangan cadangan nikel, produksi nikelnya akan bermasalah sehingga ini yang menjadi katalis nikel akan mengalami kenaikan dan kemungkinan aja besar, mmm, apa, mmm, luar negeri berinvestasi ke Indonesia. Soalnya kalau kalian tahu sebenarnya Indonesia itu sempat menyentuh rekor, produsen nikel terbesar di seluruh dunia ya. Kalian bisa cek aja di beberapa tahun itu Indonesia menempati, juara maksudnya, produksi terbesar di seluruh dunia. Jadi kalau menurut saya nggak heran sebenarnya kalau, investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dan kalau kalian lihat secara ini memang kasus ini sempat, dia naik deh, Antam ini sempat naik karena memang ada rumor soal Tesla yang, menghubungi, Pak Luhut kembali ya, mau berbincang soal investasi ya. Jadi itu yang menjadi katalis juga
Dan kalau kalian lihat secara, technical analysis-nya pun juga sebenarnya money flow index-nya juga, dengan penurunan yang segini di money flow index, time frame 4 jam dia ada rebound, baiknya kita wait and see aja ya. Dan kalau kalian lihat setengah 1 jamnya sebenarnya memang kita lihat di sini saat dia mengalami penurunan, ini money flow index-nya justru mengalami kenaikannya. Jadi memang kalau untuk skala trading 1 jam sebenarnya sih bisa terantisipasi akan rebound. Jadi memang ada tanda-tanda bullish divergence dari time frame 1 jamnya dan memang akhirnya Antam mengalami rebound, gitu. Nah, tapi kalau kalian sekarang ini baiknya sih kalian, kita wait and see dulu aja ya, sekalian, lihat perkembangan harganya. Soalnya untuk saat ini sih agak sulit untuk kita menentukan pola pergerakan harga Antam. Bisa aja dia misalkan kalau ternyata kasusnya clear terus, nikelnya naik mungkin dia akan membentuk semacam pola berkonsolidasi terlebih dahulu seperti, ascending triangle mungkin ya. Kalau kalian lihat sih kalau saya lihat sekilas ya mungkin bisa aja dia membentuk ascending triangle soalnya memang kalau kita lihat time frame per 4 jamnya pun juga, money flow index, di level 50 juga udah mulai mantul ya. Jadi kesannya kayak sebenarnya masih ada investor yang masuk walaupun di harga ya saat ini. Jadi itu yang cukup menarik untuk pergerakan Antam. Jadi kalau menurut saya ini cukup menarik untuk kita wait and see. Jadi itu ya untuk Antam dan langsung aja kita selanjutnya mungkin yang saya ingin bahas yaitu Sido ya. Jadi, mmm saya sebenarnya agak jarang sih bahas Sido ya, tapi memang Sido ini lagi, hebat sekali ya, menyentuh all time high, harganya menyentuh sampai di 1.070 dan ini harganya setelah stock split ya, soalnya Sido tuh sebelumnya sempat menyentuh level di 1.000-an, terus dia stock split dan saat ini menyentuh kembali di level 1.000. Jadi itu harga yang sangat fantastis sekali ya untuk, Sido dan kalau kalian yang, pegang Sido pasti sangat udah sangat profit sekali ya. Nah, tetapi Sido ini yang cukup menariknya pada perdagangan kemarin itu mengalami koreksi hingga hampir menyentuh ARB ya. Kalau nggak salah sempat ARB tapi sempat naik lagi kurang 1 poin lagi menyentuh sampai level ARB. Pokoknya perdagangannya tuh minus sampai 6,37 dan selain itu kalian harus lihat bahwa ini volumenya sangat besar ya. Jadi kalau ada suatu pergerakan, eee, ijo atau merah, terus diiringi dengan volume yang sangat luar biasa, itu biasanya pergerakannya yang massive, pergerakannya pun juga signifikan ya. Jadi bukan yang false, maksudnya jarang sekali kalau yang dengan volume besar memberikan false, movement. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga nih, ya Sido ini sementara break sampai ke EMA 50 di bawah garis hijaunya dan ini volumenya sangat luar biasa sekali ya. Kalau kalian lihat perdagangan Sido sebenarnya tuh kalau saya pantau sehari-harian tuh Sido di perdagangan dengan volumenya yang gak terlalu besar ya. Tetapi Jumat kemarin itu Sido turnover-nya menyentuh hingga 200 miliar ya, 220-an miliar kalau nggak salah ya. Dan itu sangat luar biasa sekali dan kalian bisa lihat dari volume candle-nya pun jauh di atas yang lain ya, bahkan, hampir udah nggak kelihatan yang lain ya, kecuali yang, sempat ini mengalami kenaikan yang sangat besar. Jadi, ada apa ini, tentang Sido? Saya juga sebenarnya kurang terlalu tahu soalnya sebenarnya Sido juga akan membagikan dividen, cum date-nya tuh kalau nggak salah 7 April ya. Jadi bahkan ini belum ex date, yang membuat harganya turun. Bahkan ini ya belum bahkan, kalau kalian beli sekarang pun masih tercatat untuk mendapatkan dividen. Nah, tapi kenapa harganya turun itu yang menjadi masih pertanyaan ya kalau menurut saya ya. Kita langsung aja bahas secara teknikalnya. Jadi kalau untuk teknikalnya sih, mmm kalau menurut saya sebenarnya ini MACD-nya memang, menyentuh level tinggi dan dia sebenarnya udah mulai penurunan ya. Jadi kalau secara siklus MACD biasanya memang kalau dia udah mulai hijau terus dia mulai menurun, biasanya akan menyentuh fase merah. Dan biasanya sih fase merahnya nggak harus drastis ya, bisa jadi hanya koreksi normal sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Tetapi untuk Sido ini beda karena dia mengalami koreksi yang cukup dalam hingga break MA 50-nya ya. Dan kalau kalian lihat secara money flow index-nya pun ya jadi langsung turunnya sangat tajam sekali dari 59 sampai ke 29, hilang 30 poin money flow index dalam sehari, yaitu sangat massive sekali untuk secara pergerakan harga. Mmm, jelas langsung kalau kalian lihat dari 4 jamnya pun langsung terjun money flow index-nya ke level oversold. Dan kalau untuk ke time frame 1 jam pun juga jelas ya memang, belakangan ini tuh memang beberapa hari itu memang money flow index terus tertahan di level yang sangat rendah. Sebenarnya udah ada tanda itu juga sebenarnya ada tanda-tanda dia melemah ya, dari pergerakan harga. Tetapi dengan money flow index yang masih rendah pun ini langsung terjun
lebih ke bawah lagi nih money flow index hingga menyentuh di level 4,64 ya. Mmm, jadi saya nggak tahu nih, beritanya apa, saya masih belum tahu. Biasanya sih kalau soal berita biasanya telat ya datangnya, maksudnya berita telat gitu. Eee tapi kalau saya harus jujur ya, sebenarnya kalau untuk, SIDO sebenarnya secara, valuasi harga, secara fundamental sebenarnya sih agak mahal ya. Mmm, SIDO itu walaupun sebenarnya secara kinerja, secara profit dia itu memang hebat, dia tuh bisa dibilang nih kalau menurut saya mirip seperti BCA ya, yang di mana sebenarnya valuasinya mahal tetapi memang kinerjanya nih sangat bagus. Dan bahkan untuk, tahun ini pun sebenarnya SIDO itu mencetak kenaikan laba ya. Jadi memang, sebenarnya sih nggak masalah. Cuman kalau menurut saya, mmm sebenarnya sih relatif agak mahal ya kalau menurut saya. Walaupun sebenarnya PER-nya dia di, 22,72%, tetapi book value-nya dia 8,25 kali ya. Jadi, sebenarnya sih agak mahal. Bisa dibilang nih mirip seperti ya tadi saya biasanya atau maaf, konsumsi ya jatuhnya sih menurut saya mirip seperti Unilever ya. Jadi Unilever tuh PR-nya sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya, kalau nggak salah tuh 20 atau 30-an, tetapi book value-nya tuh sangat tinggi sekali ya untuk Unilever ya. Jadi Sido tuh sebenarnya tuh mirip seperti, kayak Unilever ya kalau menurut saya. Dibilang mahal sebenarnya itu relatif tergantung perspektif orang, tetapi dibilang murah sebenarnya juga nggak terlalu. Jadi itu sih kalau menurut saya untuk, pendapat saya tentang Sido. Oke, jadi itu aja untuk Sido dan selanjutnya mungkin saya akan langsung bahas BBRI, saham blue chip kita yang naik cukup lumayan dan selanjutnya mungkin kita langsung bahas BCA yang menyentuh rekor, harga ketinggian all time high-nya. Nah, jadi untuk BBRI ini dia sebenarnya sih kalau menurut saya ya, sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda pelemahannya. Ini kalian harus waspada. Sebenarnya walaupun harganya dia terus di atas MA20 yang mengikuti harga IHSG, tetapi sebenarnya kalau untuk BBRI ini ada tanda-tanda pelemahan. Jadi kalau kita lihat secara MACD-nya sebenarnya ini ada tanda-tanda sedikit semacam bearish divergence dari pergerakan, BBRI dan nggak cuma dari garis tapi dari histogramnya pun sebenarnya juga, melemah ya. Ini kalau kalian lihat histogramnya baru naik sedikit tetapi dia sudah mulai turun bahkan sudah menyentuh di level merah lagi ya. Mmm, tetapi, ini kalau menurut saya sih sebenarnya nggak terlalu strong ya bearish divergence-nya soalnya kalau kalian lihat secara money flow index sebenarnya sih masih nggak nggak ada bearish divergence ya, bahkan ini menurut saya sideway ya. Jadi money flow index-nya pun sideway, ini menunjukkan berarti orang yang masuk dan beli pun juga semacam-macam imbang ya. Jadi kalau kalian lihat harganya pun juga sebenarnya kayak naik turun, tapi sebenarnya BBRI ini pelan-pelan kayak naik ya, dia pelan-pelan naik gitu sampai sehingga menyentuh level kalau nggak salah tuh sampai 4.700 berapa ya? 760 ya, jadi udah sangat tinggi, sangat ya lumayan tinggi ya untuk, pergerakan BBRI ya. Mmm, jadi itu aja untuk BBRI, apakah is it a good time to enter? Sebenarnya sih kalau menurut saya it's a bit too late, saat ini agak sulit ya, maksudnya agak susah. Kalau kalian lihat dengan time frame 1 jamnya pun juga sebenarnya money flow index-nya juga ya nggak terlalu rendah-rendah banget ya, untuk entry, dan kalau kita lihat 4 jamnya pun juga sebenarnya dia terus tertahan di atas yang level tinggi ya money flow index-nya. Jadi, memang agak sulit ya untuk kalian yang udah punya, kalau menurut saya bisa untuk di-hold, sampai dia ada tanda-tanda dia mulai melemah atau break beberapa trend lainnya ya, yaitu di MA20 atau di MA50. Jadi itu aja untuk BBRI, dan yang terakhir mungkin saya akan langsung bahas saja BBCA, the king of IHSG, and the king of bursa. Soalnya BBCA ini menyentuh rekor, mencetak sejarah, menyentuh market cap 1.000 triliun ya. Mmm, ya jadi itu sangat luar biasa sekali dan, kalau nggak salah tuh waktu harganya di 8.300, 8.250-an yaitu BBCA ini menyentuh all time high-nya dia. Mmm, kita langsung aja lihat secara pergerakan harganya ya. Nah, jadi kalau untuk BBCA. Nah, jadi kalau untuk BBCA ini juga sebenarnya juga semacam menunjukkan hal yang sama seperti, BBRI, tapi kalau BCA ini sebenarnya udah terjadi ya kalau menurut saya ya. Sebenarnya dia tuh udah break, MA20 dan udah terus tertahan di MA50 dan sebenarnya udah mulai terus merucut, apa, ini kalau kalian lihat ya garisnya pun udah mulai dead cross di antara MA20 dan MA50-nya. Jadi sebenarnya udah melengkung ke mau mau balik arah.
Jadi nggak harus lihat dari maksudnya dari gambar aja kelihatan, tapi kalau kalian dari MACD-nya pun juga ini lebih jelas kelihatan divergence-nya ya. Ini garisnya pun juga sudah mulai menurun dibandingkan sebelumnya, ini terus MACD-nya mengalami penurunan. Dan kalau kalian secara histogramnya pun juga, sebenarnya sih agak menaik ya, ini di 87 terus di sebentar, ini di 12, nih 20 sebenarnya agak naik, tetapi overall sebenarnya kalau menurut saya trennya sih lebih mengarah penurunan ya untuk, MACD-nya ya. Dan kalau kita lihat secara, money flow index sih sebenarnya mirip seperti BBRI yang di mana dia terus tertahan. Ini sih saat ini lagi sideway ya, tapi memang di level yang agak tinggi. Jadi kalau untuk entry sebenarnya agak sulit ya. Mmm, Baiknya sih kalau menurut saya untuk kalian yang sudah profit, boleh kalian take profit sebagian, di saham BBCA ya. Kecuali kalau kalian investor mau tunggu ya dividen ya, itu juga tidak ada masalah, soalnya BCA pun juga selalu rutin membagikan dividen ya. Ya, jadi itu sama, ini pergerakannya juga terus tertahan di level yang relatif tinggi ya kalau menurut saya untuk, tapi memang BCA sih kalau bank memang agak sulit. Kalau kita lihat dengan time frame 1 jamnya pun juga sebenarnya BBCA ini semacam sideway ya, harganya, money flow index-nya masih di sekitar 50-an, jadi itu sebenarnya relatif masih agak tinggi. Jadi untuk entry kalau menurut saya agak sulit, baiknya wait and see dulu untuk BBCA dan BBRI. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video mengenai analisa teknikal saham. Sekian dari saya, terima kasih.